Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Ahli Bola. Kalian semua akan melihat prediksi terbaik dari channel Sang Ahli. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan 5 pertandingan yang akan kita bahas. Untuk pertandingan yang pertama, kita akan membahas dari babak kualifikasi Piala Dunia dari Asia, mempertemukan Uzbekistan versus Qatar. Dan untuk pertandingan yang kedua, masih saja dari Asia, mempertemukan Iran versus Korea Utara. Dan untuk pertandingan yang ketiga, di sini masih saja untuk Asia, yaitu kualifikasi Piala Dunia dari benua Asia ya. Mempertemukan Saudi Arabia versus Australia. Dan untuk pertandingan keempat, kita akan memasuki dari benua Eropa. Babak kualifikasi Piala Dunia, mempertemukan Netherlands atau Belanda versus Malta. Dan untuk pertandingan yang terakhir ataupun pertandingan yang kelima, mempertemukan Inggris versus Senegal di partai friendly internasional sobat-sobatku. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita masuk pertandingan yang pertama. Untuk pertandingan yang pertama, mempertemukan Uzbekistan versus Qatar. Dari statistik 5 pertandingan yang terakhir, Uzbekistan berhasil meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali hasil seri. Dan untuk Qatar berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 2 kali menelan kekalahan. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita menuju head to head kedua tim. Untuk head to head kedua tim, dari 5 kali pertemuan, Uzbekistan berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Dan untuk Qatar sendiri berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita menuju klasmen kedua tim. Untuk klasmen kedua tim, Uzbekistan menduduki peringkat yang kedua. Dari 9 kali pertandingan berhasil mendapatkan 18 poin. Dan untuk Qatar menduduki peringkat yang keempat. Dari 9 pertandingan berhasil mendapatkan 13 poin. Oke lah sobat-sobatku, langsung saja kita menuju angka yang diberikan oleh para bandot. Dari angka yang diberikan oleh para bandot untuk full time handicapnya, para bandot menyediakan di pur Uzbekistan memberikan pur kepada Qatar di pur setengah dan 3/4. Dan untuk over undernya, para bandot menyediakan di angka 2,5 dan di 2,4. Oke lah sobat-sobatku, langsung saja kita membahas pertandingan kedua tim. Secara head to headnya, di sini Uzbekistan yang diunggulkan karena berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dari 5 kali pertemuan. Dan untuk Qatar hanya berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan saja sobat-sobatku. Oke, secara statistik 5 pertandingan terakhir, di sini Uzbekistan hanya berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali hasil seri ya. Dan Qatar sendiri mendapatkan 2 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan dan hanya 1 kali hasil seri ya. Oke lah sobat-sobatku, secara klasmen Uzbekistan menduduki peringkat yang kedua dan Qatar sendiri menduduki peringkat yang keempat. Dan di sini saya lebih mengunggulkan Uzbekistan yang akan memenangkan pertandingan. Di sini sobat-sobatku, saya memprediksi skor akan jatuh di angka tipis saja sobat-sobat. Di sini akan jatuh di angka 3-2. Sobat-sobatku boleh mengambil untuk full time handicapnya untuk mengambil Uzbekistan ya. Dan untuk full time over undernya, sobat-sobat boleh mengambil di 2,5 ataupun di 2/4. Di sini saya menyarankan sobat-sobat sekali lagi untuk mengambil Uzbekistan karena juga mereka bermain di laga kandang ya. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita masuk pertandingan yang kedua. Untuk pertandingan yang kedua, mempertemukan Iran versus Korea Utara. Secara statistik 5 pertandingan yang terakhir, Iran berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 1 kali menelan kekalahan. Dan untuk Korea Utara berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil seri, dan 2 kali menelan kekalahan. Dan untuk head to headnya, di sini Iran berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil seri ya sobat-sobat. Maaf sobat-sobat, Iran berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali hasil seri. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat klasmen kedua tim ya. Untuk klasmen kedua tim, Iran menduduki peringkat yang pertama, yaitu
dari 9 pertandingan berhasil mendapatkan 20 poin. Dan untuk Korea Utara dari 9 pertandingan berhasil mendapatkan 3 poin saja. Dia berada di dasar klasemen, yaitu peringkat 6. Oke lah sobat-sobatku, kita langsung menuju angka yang diberikan oleh para bandot. Di sini Iran yang memberikan pur kepada Korea Utara. Di sini pur yang disediakan oleh bandot yaitu 1/4 dan 1/2. Dan untuk over-undernya para bandot menyediakan di angka 2/4 dan di angka 2/2. Di sini sobat-sobatku, saya menyarankan kita langsung membahas untuk tim kedua ini ya. Kita langsung membahas saja sobat-sobat. Di sini saya menyarankan sobat-sobat untuk mengambil Iran karena saya yakin sekali Iran yang akan memenangkan pertandingan. Dari secara klasemen saja Iran menduduki peringkat yang pertama. Dan untuk Korea Utara, mereka tidak ada harapan untuk mendapati zona 1, 2, 3, 4 ini ya. Sudah pasti di sini Iran yang akan mempertahankan posisinya sebagai juru kunci juara satunya ya. Di sini saya memprediksikan skor di sini akan jatuh di angka 3-1. Sobat-sobatku boleh mengambil di full time handicapnya ya, di 1/4 ataupun 1/2 ya. Untuk over undernya juga sobat-sobat boleh mengambil di sini. Ya sobat-sobat boleh mengambil over under ataupun full time handicapnya. Oke lah sobat-sobatku, langsung saja kita menuju pertandingan yang ketiga. Untuk pertandingan yang ketiga mempertemukan Arab Saudi versus Australia. Untuk head to headnya ataupun kita bahas ke statistik dulu ya. Dari 5 pertandingan terakhir, Arab Saudi berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 1 kali menelan kekalahan. Dan untuk Australia, dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil seri. Oke lah sobat-sobatku, langsung saja kita melihat head to head kedua tim tersebut. Untuk head to head kedua tim di sini, sepertinya Arab Saudi berhasil mendapatkan kemenangan 1 kali dari 5 kali pertemuan. Dan untuk Australia juga berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan dari 5 kali pertemuan kedua tim tersebut. Dan sisa 3 pertandingan tersebut mereka berbagi poin ataupun hasil seri ya sobat-sobatku. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita masuk ke klasemen kedua tim. Untuk klasemen kedua tim, Arab Saudi menduduki peringkat yang ketiga. Dan untuk Australia sendiri menduduki peringkat yang kedua. Australia dari 9 pertandingan berhasil mendapatkan 16 poin. Dan untuk Arab Saudi dari 9 pertandingan berhasil mendapatkan 13 poin. Di sini saya menyarankan sobat-sobat untuk kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot. Untuk full time handicapnya, para bandot menyediakan di angka kecil saja sobat-sobat, yaitu di 1/4 dan di leg-legan untuk full time handicapnya. Dan untuk over undernya, para bandot menyediakan di over 2 ataupun di over 2/4. Oke sobat-sobatku, menurut saya di sini ya, di sini sobat-sobat lebih baik mengambil di overnya saja ataupun boleh mengambil, ya saya menyarankan mengambil di overnya karena menurut feeling saya di sini skor akan jatuh di angka 2 sama. Karena apa saya memprediksi skor ini hasilnya seri? Karena di sini sudah pasti Arab Saudi ataupun Australia akan bermain dengan sangat serius karena Australia ingin menjaga posisi kedua dan Arab Saudi ingin mengambil posisi kedua. Sudah pasti di sini mereka kedua tim tersebut akan bermain dengan panas. Oke lah sobat-sobatku juga boleh mengambil Australia karena Arab Saudi memberikan pur kepada Australia ya. Untuk full time handicapnya sobat-sobat lebih baik mengambil segini ya, kita bisa menang ya, tidak apa, kecil-kecil yang penting menang sobat-sobatku. Untuk over undernya ya sobat-sobat, saya menyarankan lebih ambil di over undernya ya, di overnya. Sobat-sobat boleh mengambil di over 2 ataupun di 2/4. Oke lah sobat-sobatku, langsung saja kita menuju pertandingan yang keempat. Untuk pertandingan yang keempat, di sini babak kualifikasi Piala Dunia dari benua Eropa mempertemukan Belanda versus Malta. Langsung saja kita melihat statistik 5 pertandingan terakhirnya. Untuk Belanda berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil seri, dan 1 kali menelan kekalahan. Dan untuk Malta
dari 5 pertandingan terakhir hanya berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan saja, dan 2 kali hasil seri, dan 2 kali menelan kekalahan. Untuk head to headnya di sini, dari 5 kali pertemuan Belanda menyapu bersih 5 pertandingan ini dengan memenangkan pertandingan ya. Di sini, dan untuk Malta belum pernah sekalipun mendapatkan kemenangan atas Belanda. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat klasmen kedua tim. Untuk klasmen kedua tim, di sini Belanda menduduki peringkat yang ketiga. Dari 1 pertandingan mendapatkan 3 poin. Dan untuk Malta sendiri menduduki peringkat yang kelima ataupun dasar klasmen. Dari 3 pertandingan hanya berhasil mendapatkan 1 poin saja. Oke sobat-sobatku, langsung saja kita melihat angka yang diberikan oleh para bandot. Untuk angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan di angka untuk full time handicapnya di 3,5, dan untuk over undernya para bandot hanya menyediakan 1 angka saja, yaitu di angka 4. Di sini sobat-sobatku, tidak usah takut jika untuk ingin mengambil Belanda tapi purnya sangat tinggi, karena menurut saya di sini Belanda akan menciptakan bola over sangat tinggi, karena dari pertandingan terakhir kedua tim ini aja Belanda seringkali membantai Malta, sudah pasti. Apalagi pernah membantai sampai 8-0 loh, ataupun 8-0. Yang lainnya 4-0 atau apa, hanya 1 kali lah 1-0. Sini 5-0. Nah, mengapa di sini saya menyarankan mengambil Belanda? Oke sobat-sobatku, karena menurut saya skor di sini akan jatuh sangat tinggi sobat-sobatku. Jatuh di angka 5-0 ataupun 5-0. Sobat-sobatku boleh mengambil di full time handicapnya, ambil untuk Belanda ya, ataupun di over undernya. Oke lah sobat-sobatku, langsung saja kita melihat pertandingan yang terakhir ataupun pertandingan yang kelima. Untuk pertandingan yang kelima ini hanya friendly saja sobat-sobatku, friendly internasional. Di sini mempertemukan Inggris versus Senegal. Oke, langsung saja kita lihat 5 statistik pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Inggris, dari 5 pertandingan yang terakhir berhasil menyapu bersih 5 kali kemenangan. Dan untuk Senegal, dari 5 pertandingan yang terakhir berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali hasil seri. Langsung saja kita melihat head to head kedua tim. Untuk head to headnya di sini Inggris dan Senegal hanya pernah berjumpa 1 kali saja, itu pun di World Cup ataupun Piala Dunia. Di sini Inggris memenangkan pertandingan dengan skor 3-0. Oke sobat-sobatku, kita langsung melihat angka yang diberikan oleh para bandot. Di sini Inggris memberikan pur kepada Senegal untuk full time handicapnya di sekitaran 1/4 dan di 1. Oke sobat-sobatku, untuk over undernya di sini menyediakan di over 3 ataupun di over 2/3. Oke sobat-sobatku, di sini sobat-sobatku saya menyarankan untuk mengambil Inggris ya, walaupun ini hanya match have fun aja lah ya, karena friendly internasional ya, laga-laga santai lah kita bilang ya kalau untuk tim-tim Eropa. Tetapi menurut saya sudah pasti akan menyelamatkan rekor 5 kali kemenangan tersebut, karena tidak mungkin Inggris ingin bermain kalah, dan di sini skor terakhir kedua tim juga menangnya dengan telak ya, 2-0. Jadi prediksi saya di sini skor akan jatuh di angka 4-1. Sobat-sobatku boleh mengambil untuk full time handicapnya ataupun di overnya ya. Sobat-sobat boleh mengambil di over 3 ataupun di over 2/3. Oke lah sobat-sobatku, sampai di sini saja prediksi dari sang ahli bola ya. Tapi sobat-sobatku, kembali lagi nih saya menyatakan ke teman-teman semua atau sobat-sobatku semua, sebelum saya memberikan salam penutup, untuk sobat-sobat, utamakanlah feeling dan prediksi kalian. Karena bagiku ya, feeling ataupun prediksi kalian juga layak diperhitungkan, karena kita sama-sama penyuka bola dan pencinta sepak bola kan. Sudah jelas, bagi yang pencinta sudah pasti bisa menciptakan prediksi sendiri. Tetapi jika sobat-sobat nonton channel ini, pasti ada tertariknya dengan channel ahli bola ini. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan ke sobat-sobatku semua. Sampai di sini saya ucapkan ya, salam dari sang ahli bola. Semoga kalian diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Oke, salam ahli bola.